Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada sahabat-sahabat santri putra-putri Madrasatil Qur'anil Aziziyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita akan melanjutkan ngaji kitab Hikam karangan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang sudah kita mulai sebelum puasa, bahkan sampai bulan puasa. Namun karena waktu sangat terbatas sehingga kita baru bisa mempelajari beberapa makalah, dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melanjutkan pengajian Hikam ini. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita di dalam bersama-sama ngaji kitab Hikam ini senantiasa disampaikan, dikabulkan hajat kita, yakni Allah akan menganugerahkan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang bisa menjadikan kita semakin bertambah iman, bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bisa memotivasi diri kita untuk lebih rajin di dalam ibadah. Ilmu yang bisa mendorong kita untuk selalu mengadakan peningkatan dalam hal ibadah, baik secara kualitas maupun kuantitas. Melalui kitab Hikam ini, insya Allah dari beberapa makalah yang kita pelajari, yang sudah kita baca bersama, mengajak kita untuk bagaimana kita sebagai seorang murid di dalam ngaji ini mempunyai arah tujuan yang jelas, yakni kita menempuh perjalanan usaha-usaha untuk bisa sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan amal ibadah yang saleh, dengan hati yang bersih, dengan amal yang ikhlas. Untuk itu mari kita lanjutkan
makalah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila ruhi ikhwani minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wa tabi'in al ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin, khususan sultanil awliya Sayyidina Syabdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, nuri abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina masyayikhana masyayikhina, khususan ila ruhi muallif hadzal kitab asy-syekh al-alim al-allamah al-imam Ibni Athaillah Sakandari, anallahu yaghfir lahum wa yarhamuhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa barakatihim fid din wa dunya al-akhirah. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini seingat saya sampai halaman 37. Bener apa enggak? Nggih. Sampai makalah la tashab man la yunhiduka khaluhu wala yadulluka 'alallahi maqaluhu. Benar apa? Apa sudah? Ya sudah sampai di, kalaupun mungkin sudah kelewat ya 1-2 makalah. Kita mulai dari ini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 37 atas sebelah kiri. La tashab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yatulluka 'alallahi maqaluhu. La tashab, aja ngruwangi sira man ing wong la yunhiduka kang ora ngregahake sapa man ing la yunhiduka kang ora ngregahake ing sira apa haluhu tingkae man wala yadullu kalan ora nuduhake ing sira 'alallahi ing atase Gusti Allah apa maqaluhu ucapane man. Dalam hal ini Kiai Musannaf Imam Ibnu Athaillah Sakandari mengingatkan kita pentingnya selektif dalam pergaulan, karena pergaulan itu sangat berdampak terhadap diri kita, kepribadian kita. Dari pergaulan itu kita akan mendapatkan hal-hal yang positif, bisa juga kita akan kena dampak dari hal-hal yang negatif. Oleh sebab itu diingatkan oleh Kiai Musannaf di dalam makalahnya, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah kamu bersahabat dengan orang yang tutur kata dan perilakunya
tidak membangkitkan kamu untuk semangat ibadah kepada Allah. Yang tutur kata dan perilakunya tidak menjadikan kamu ingat kepada Allah. Jangan kamu jadikan sahabat. Bi alla yakuna kelawan yen toh ora ana apa haluhu tingkae man wa himmatuhu lan sejo gatine man iku muta'alliqatan gumantung billahi kelawan Allah wa maqaluhu lan ora ana apa pengucape man iku la yadullu ora nuduhake apa maqal alaihi ing atase Gusti Allah. Wa ing kana senajan ana sapa man iku minal ubadi saking golongane ahli ibadah wazuhadi lan golongane ahli zuhud. Jadi jangan kita bersahabat dengan orang yang tutur katanya, tingkah lakunya, perilakunya tidak mengingatkan kita kepada Allah, tidak menjadikan kita semangat untuk ibadah kepada Allah, dan justru sebaliknya. Bersahabat dengan orang yang omongan-omongannya, tingkah lakunya, perilakunya malah menjadikan kita lupa kepada Allah, malah menjadikan kita kendor di dalam ibadah kepada Allah. Sebelum kita kenal dengan orang tersebut, kita masih rajin ibadah, masih aktif ikut pengajian, masih punya semangat untuk menghafalkan pelajaran-pelajaran, masih punya keinginan kuat untuk bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Tapi karena kita salah memilih sahabat, bergaul dengan orang-orang yang kita salah pilih, kita menjadi terpengaruh. Yang semula kita punya semangat untuk hal-hal yang baik, untuk pendidikan, untuk ibadah, menjadi pudar semangatnya karena kita dikembo-kemboni, ya, ditakut-takuti. Sahabat yang tidak mengajak kita untuk berada di tempat-tempat yang mulia, mendatangi tempat-tempat yang baik, majelis ilmu, majelis zikir, dekat dengan orang-orang soleh, dekat dengan alim ulama, dekat dengan kiai, dekat dengan santri. Tidak, tapi justru yang menjadi ajakannya bagaimana kita diajak ke tempat-tempat yang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijak nonton konser, diajak dangdutan, diajak keluyuran,
yang tidak ada manfaatnya. Bahkan di sini disebut wa in kana minal ubat wazuhad. Meskipun orang tersebut notabene ahli ibadah, notabene orang zuhud. Banyak orang dia ahli ibadah, cerita atau menyebutkan dia ahli ibadah. Banyak yang menceritakan dia itu orangnya zuhud. Tapi kenyataan omongan-omongannya, perilaku-perilakunya tidak menunjukkan bahwa dia ahli ibadah, tidak menunjukkan bahwa dia itu orang yang zuhud. Nah, orang-orang seperti itu jangan terlalu kita dekati. Fasuhbatuhu mongko utawi ngrowangi man utawa ngancani man lil muridi keduwe murid wong kang ngarepake Gusti Allah iku manhiyun den cegah anha saking suhbah. Jadi seorang murid, orang yang benar-benar punya keinginan yang kuat untuk bisa dekat dengan Allah, manhiyun anha, jangan dekat-dekat dengan orang-orang yang sifatnya semacam itu. Bi khilafi suhbatiman, kelawan bedani ngancani utawa ngrowangi wong yunhiduka kang gregahake sapa man kang gregahake ing sira apa haluhu tingkahe man. Waya dulu kalan nuduhake alallahi ing atase Gusti Allah apa maqaluhu ucapan man. Lain halnya bersahabat dengan orang yang bisa memotivasi diri kamu dengan omongan-omongannya, dengan perilaku-perilakunya, menjadikan kamu semangat ibadah kepada Allah, semakin ada gairah untuk ibadah kepada Allah. Itu bagus. Bi antakuna kalawan yen toh ana apa himmatuhu sejogatine man iku muta'alliqatan gumantung billahi kelawan Gusti Allah, murtafi'atan tur ngluhurake anil makhlukina sange pira-pira makhluk. Layal jauh ora ngungsi sapa man fi khawaijihi ing dalem pira-pira kebutuhane man illa ilallahi kejaba maring Allah Ta'ala maha luhur Allah. Wala yatawakkalu lan ora pasrah sapa man fi umurihi ing dalem pira-pira urusane man illa alaihi kejaba ing atase Gusti Allah subhanahu ma suci Allah wa ta'ala lan maha luhur Allah. Qad saqata teman-teman wis gugur sapa annasu menungso min ainihi saking peningale man. Fala yara mongko ora ningali sapa man minhum saking nas darran ing kemlaratan wala naf'an lan ora ing kemanfaatan. Wasaqatat lan wis gugur apa nafsuhu awak dhewene man min ainihi saking peningale man.
Fala yushahidu mongko ora ningali sapa man laha maring nafsu fi'lan ing agawe wala yaqdilan ora nekani sapa man laha krana arai nafsu hadzon ing bagian wa yakunu lan ana sapa man fi jami'i amali ing dalem sekabehe pira-pira lelakone man iku jarian lumaku ala muqtadha syar'i ing atase nggon patrapane agama min ghairi ifratin sangking tanpa pepeka wala tafritin lan ora agawe pepeka wa hadhihi utawi iki sifat iku sifatul arifina pira-pira sifate wong kang makrifat kabeh billahi ta'ala kelawan Allah ta'ala fasuhbatuhu mongko utawi ngrowa batuman mongko utawi ngrowangi wong hadhihi kang utawi iki sifat iku haluhu tingkaiman wa ing qallat senajan sithik apa ibadatuhu ibadaiman wa nawafiluhu lan pira-pira ibadah sunaiman iku makmurun perkara kang den perintahake biha kelawan suhbah lil muridi kedewi murid li annaha krana sak temene suhbah iku jalibatun bisa narik likulli faidatin maring saben-saben faedah diniyatin kang bangsa agama wa dunyawiyatin lan bangsa donya idhi tabu krana utawi watak iku yasriku bisa nyolong apa tabu minat tabi saking watak liyane yes. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bergaul dengan orang yang tutur bahasanya, omongan-omongannya, kata-katanya tidak membangkitkan kita ingat kepada Allah, semangat dalam ibadah kepada Allah, atau justru sebaliknya, itu dilarang. Jangan. Bi antakuna himmatuhu muta'alliqatan billah. Kita dianjurkan untuk bergaul dengan orang-orang yang bisa menjadikan kita termotivasi untuk semangat dalam berbuat baik, dalam ibadah, dalam mengingat Allah. Nah, kita semakin semangat belajar, kita semakin semangat untuk meningkatkan ibadah. Bi antakuna himmatuhu muta'alliqatan billah murtafi'atan alil makhlukin, yaitu orang-orang yang punya himmah, yang punya cita-cita mulia, punya cita-cita luhur, orang yang rajin ibadahnya, orang yang rajin belajarnya, itu bisa kita dekati, bisa kita jadikan sahabat, karena kita bisa mencontoh apa yang dia lakukan semata karena ta'alluqnya kepada Allah, karena terikatnya hati kepada Allah. Dia sudah tidak senang terpengaruh oleh cara hidup
atau gaya-gaya hidup yang bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala yalja'u fi hawaiji illa ilallah wa la yatawakkalu fi umuri illa alaih, yaitu orang-orang yang bisa menumpahkan hajat kebutuhannya hanya kepada Allah. Jangan dekat-dekat dengan orang yang menumpahkan hajat kebutuhannya, keinginannya kepada selain Allah, yaitu orang yang hanya mengandalkan akal pikirannya, hanya mengandalkan pengalamannya, hanya mengandalkan logikanya, mengandalkan adat umumnya. Dalam segala hal tidak bersandar kepada Allah. Jangan. Jadi kita harus tertarik dengan orang-orang, dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat yang mengingatkan kita untuk menggantungkan semua hajat, keinginannya, tujuan-tujuannya, cita-citanya kepada Allah. Sebab kalau kita bersandar kepada selain Allah, kepada diri kita, kepada pengalaman kita, kepada ilmu kita, kepada orang lain, kepada orang kaya, kepada pejabat, itu seringkali kecewa. Sebab yang kita jadikan sandaran itu sebenarnya dia sendiri masih butuh kepada Allah. Bagaimana kita bisa bersandar dengan orang yang sebenarnya dia sendiri masih bersandar dengan Allah? Jadi cekelan karo wong sing asline dekne yo cekelan karo Gusti Allah. Dekne dhewe ora sanggup bisa ngatasi urusan-urusane dhewe. Lah kok dijagakake. Wala yatawakkalu fi umurihi illa alaihi. Dan kita memilih sahabat yang kuat tawakalnya kepada Allah, selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua langkah-langkah yang dia jalani penuh keyakinan, mantap. Karena apa? Karena ia telah menumpahkan segalanya kepada Allah setelah ikhtiar tentunya. Qad saqatan nas min ainihi fala yara minhum dharran wala naf'a. Orang yang sudah menjadikan Allah sebagai sandaran dan semua urusannya diserahkan kepada Allah, ini mempunyai prinsip saqatan nas min ainihi fala yara minhum dharran wala naf'a. Dia berkeyakinan kuat bahwa kemanfaatan atau bahaya, kegagalan atau sukses, baik atau buruk, itu bukan datang dari manusia. Allah yang menghendaki. Sehingga yang ada dalam benak pikirannya, yang terlintas dalam hatinya, yang bisa menyampaikan hajatnya hanya Allah, yang bisa memberikan kemanfaatan hanya Allah, yang bisa menyampaikan hajatnya hanya Allah, yang akan mendatangkan bahaya hanya Allah. Maka bagaimana kita bisa memperkuat ibadahnya kepada Allah, menambah keyakinan dalam permohonannya kepada Allah.
wa saqatat nafsuhu min ainihi fala yusahidu laha fi'lan wala yaqdi laha hadzan. Ya. Bahkan ia sudah melepaskan ego-ego dirinya sendiri. Dia sudah tidak menganggap kebaikan atau keberhasilan ini muncul dari dirinya sendiri. Kebaikan atau keberhasilan untuk dirinya sendiri atau yang dia curahkan untuk orang lain, ini bukan semata karena keberhasilannya sendiri, bukan. Dia kembalikan kepada Allah. Jadi rumangsa awak niku ora duwe apa-apa, ora iso apa-apa, hanya sekedar saja. Fala yusahidu laha fi'lan wala yaqdi laha hadzan. Dia sudah tidak punya bagian apa-apa untuk nafsunya, dan dia sudah tidak melihat campur tangan dalam keberhasilannya, dalam kebaikan-kebaikannya, semata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa yakunu fi jami' amalihi jariyan ala muqtadha syar'i. Yang terpenting bagi orang tersebut adalah bagaimana dia bisa berjalan sesuai dengan aturan-aturan syariat. Yang penting itu. Sing penting pokoknya aku mlaku ki anut aturan agama. Min ghairi ifratin wala tafritin, tidak melampaui batas, tidak memberikan efek atau mengakibatkan hal-hal yang negatif kepada dirinya dan orang lain. Tafrid. Lah, kalau sudah bisa mempunyai prinsip seperti ini luar biasa. Hadhihi sifatul arifin. Itu semua adalah sifat-sifatnya orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fasuhbatu man hadhihi khaluhu wa in qalat ibadatuhu wa nafiluhu ma'murun biha lil murid. Bergaul dengan orang yang punya prinsip, punya keyakinan seperti ini, bagaimana perjalanannya, perjalanan hidupnya, perilakunya selalu dicocokkan dengan syariat, tidak menyimpang dari undang-undang, dari aturan agama. Bagaimana dia bisa bersandar kepada Allah dalam segala usahanya, kemudian ia serahkan sepenuhnya kepada Allah masalah keberhasilannya. Dia yakin, yang seyakin-yakinnya kepada Allah, adanya kemanfaatan, adanya bahaya, semua sudah diatur oleh Allah. Ini sifatnya orang-orang makrifat kepada Allah. Nah, bergaul dengan orang yang mempunyai sifat-sifat seperti ini, meskipun ibadahnya sedikit, orang tersebut ibadahnya sedikit, minim. Jadi ibadahnya ora sepiro, tidak seberapa, tapi menarik. Yo ora kenteng banget, ora sregep banget, tapi tidak mempunyai tingkah-tingkah sing aneh-aneh, sing mengkhawatirkan. Lah, wa in qallat ibadatuhu wa nawafiluhu ma'murun bihalil murid. Ini justru diperintahkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari agar seorang murid bisa bergaul dengan orang-orang seperti ini, atau memilih sahabat yang mempunyai sifat-sifat semacam ini. Sebab
sifat-sifat ini atau bergaul dengan orang yang mempunyai sifat-sifat semacam ini jalibatun likulli fa'idatin diniyatin wa dunyawiyatin, akan mendatangkan faedah-faedah untuk dirinya sendiri, baik faedah-faedah dalam hal keagamaan atau faedah-faedah dalam hal keduniaan. Sangat manfaat. Jadi tidak ada resiko. Jadi, sahabat semacam itu akan memberikan dampak yang positif, baik urusan agamanya atau urusan dunianya. Urusan agamane ya jelas semakin terdorong pengen meniru akhlaknya yang baik, omongannya yang baik. Dalam hal dunia ya, dia akan selamat dari resiko-resiko. Dia tidak neko-neko, tidak aneh-aneh. Idhi tab'u yasriku minat tab'i, sebab watak seseorang itu bisa mencuri watak-watak orang lain. Jadi watak itu bisa mencuri, pelan tapi pasti, cepat atau lambat pasti. Jadi mulane ana unen-unen wong Jawa, aja cedhak kebo gopak. Jadi ana kebo jerum. Zaman biyen iku nek kebo niku sing digoleki blumbang-blumbang sing akeh lumpure ngono kuwi. Angger wis jegur ning kono langsung ndodhok ning kono kebone mbek kopat kapit buntute. Wes mentas lumpur totok ngono kae sing guyu-guyu kebune seneng ora karuan. Lah sampeyan Kang santri pakaiane putih, lha kok nyedak-nyedak kebu. Kira-kira kebune sing malih putih apa klambine putih sing malih bathikan lumpur. Jadi sampean aja coba-coba dengan kondisi awak sing masih labil, masih lemah dalam memegang prinsip, terutama prinsip-prinsip agama, prinsip-prinsip akidah. Lah kok coba-coba nyedai wong-wong sing ora genah, alasane engko nak tak kumpuli engko iso malih penteng ngaji kaya aku, arep tak jek ning pesantren. Sampan jegur ning nggon lingkungan wong-wong sing ngono-ngono kuwi mau. Ning Simpang 5 kono. Sampan golek gerombolan-gerombolan ning Simpang 5 kok arep dijek ngapalke Quran. Alasane ya iso-iso sampean sing melu gibing, melu joget ning kono. Ya seperti itu. Ini antisipasi untuk agar kita tidak terpikat, tidak hanyut dengan cara-cara yang menjadikan kita yang semula kita punya semangat untuk belajar, untuk ibadah, malah menjadi kendor. Pergaulan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi watak itu bisa mencuri watak yang lain. Bocah sing mone sregep iso malih kesep. Sing maune tingkai apik, akhlake apik iso malih jahat. Iso malih orang genah, iso malih bergedul pembergudul. Bismillahirrahmanirrahim.
bi khilafi man kelawan bedone wong lam yakun kang ora ana sapa man iku ala hadzal wasfi ing atase iki sifat. Wa kana lan ana apa saknuhu tingkae man, wa kana lan ana apa saknuhu tingkae man iku al muamalata sesrawungan adz-dzahirata kang bangsa zahir la ghairu ora liyane saknu. Fala faidata mongko ora ana paedah iku maujud fi suhbatihi ing dalem ngancani man lam yakun. Jadi berbeda sekali dengan orang yang tidak mempunyai sifat-sifat yang baik. Jadi kita hanya melihat perilaku-perilaku yang lahir saja. Kita tidak teliti, kita tidak selektif, kita tidak hati-hati, maka kita akan watak kita akan tercuri oleh wataknya yang tidak baik. Tsumma la yakhlu nuli ora sepi sapa man imma ayakuna ana kalane yen toh ana sapa man iku mithlaka sepadane sira. Fala yahsulu mongko ora hasil laka kedue sira min suhbatihi saking ngancane man apa dararun kemelaratan. Kemudian orang yang akan kita pilih sebagai sahabat yang akan kita pergauli itu macamnya tidak sama. Ada kalanya orang yang akan kita jadikan sebagai teman, sebagai sahabat itu tingkatnya sama dengan kita. Terkadang podo podo ngapalne, podo untuk 5 juse. Pokoknya setara lah, setara, sebaya, setingkat. Lah, kekancan atau bersahabat dengan orang yang kelasnya sama dengan kita, itu kita masih selamat. Kita tidak mendapatkan bahaya. Tidak mendapatkan bahaya. Yang kebaikannya sama dengan kita, itu paling tidak kita tidak mendapatkan doror, tidak mendapatkan bahaya. Wa imma ayakuna lan ana kalane yen toh ana sapa man iku dunaka sak ngisor ira wa huwa utiman iku ma perkara asara kang wis nuduhake ilaahi maring ma asara kang wis nuduhake sapa ki musannaf ilaahi maring ma biqaulihi kelawan dawuhe ki musannaf. Ada kalanya sahabat kita itu orang yang lebih rendah dari kita, luweh elek, luweh sak ngisore, sehingga Ki Musannaf memberikan tanggapan bersahabat dengan orang yang lebih jahat dengan kita. Rubbama kunta, terkadang ana sapa sira iku musian wong kang gawe ala, fa araka mongko merohake sapa man ing sira al ihsana ing agawi bagus mingka saking sira suhbataka ing oleh ngancani sira kefailan faile man fa araka mongko merohake ing sira al ihsana ing agawi bagus mingka saking sira
suhbataka ing oleh ngancani sira sapa man wong huwa kang utawi man iku aswa'u luweh ala apane halan tingkae mingka saking sira. Bergaul dengan orang yang lebih bodoh ini resikone terkadang kita melakukan kesalahan ya. Terkadang kita melakukan hal-hal yang negatif, melakukan kemaksiatan, melakukan kejelekan, melakukan pelanggaran-pelanggaran, tapi sahabat kita oleh karena kebodohannya dia akan mengatakan apa yang kita lakukan sebenarnya jelek, sebenarnya menyimpang, sebenarnya kemaksiatan, sebenarnya tidak bagus, tidak pantas. Dia akan mengatakan bagus. Nah itu. Yakni ngersakake sapa ki musannif anna suhbata man sak temene ngrowangi wong huwa kang utahe man iku dunaka sak ngisor ira iku dororun kemelaratan mahdun kang murni. Yang dimaksud oleh ki musannif bergaul dengan orang yang lebih bodoh ini bahaya. Lebih bodoh dalam hal tingkah lakunya, sikapnya, ilmunya. Sebab dia akan mendatangkan doror yang murni, mendatangkan bahaya. Li'annaha krana sak temene suhbah iku tughatti nutupi apa suhbah angka saking sira uyu baka ing pira-pira cacat sira watu bayinu lan mertilakake apa suhbah laka maring sira kamalaka ing sampurna ira. Sebab bergaul dengan orang yang bodoh itu dia akan menutup aib-aibmu, akan menutup cacatmu, akan menutupi kekurangan-kekurangan kamu, dan justru dia akan menampilkan kesempurnaan-kesempurnaan yang kamu lakukan. Jadi sing diomongke sing apik-apik, sing apik-apik, sing elek-elek ditutupi. Jadi tidak mau saling memberi nasihat, tidak mau saling mengingatkan, atau memang karena bodohnya tidak tahu. Fatu jibu mongko nekaake apa suhbah laka maring sira husnadzanni ing penyono kang bagus binafsika kelawan awak ira. Oleh karena dia menutupi keburukan-keburukan kamu, aib-aib kamu, cacat-cacat kamu, dan ia senang membicarakan kebaikan-kebaikan kamu, selalu mengangkat kesempurnaan-kesempurnaan kamu. Efeknya apa? Kamu akan mempunyai husnudzon kepada diri kamu sendiri. Jadi fata jubu mongko dadi nggawaake sapa sira bi amalika kelan pira-pira ngamal sira wa taqnaulan nrimo sapa sira bi ahwalika kelan pira-pira tingkah sira waridho lan ridho anin nafsi saking nafsu waru'yatu ihsani halan ningali kebagusane nafsu wis titik waridho lan ridho anin nafsi saking nafsu. Jadi
kanca sing ora iso nuduhke elek awake dhewe, bahkan sing elek diomongke apik, kuwi ndadekake awake dhewe kepedean, ujub, punya anggapan bahwa dirinya sudah bagus, apa yang dilakukan sudah bagus. Ini bahaya. Dan kita puas dengan apa yang kita lakukan, taqna'u bi ahwalika. Nek ngono aku ki ya wis lumayan. Nek ngomong lumayan ngono wis hebat kuwi. Nek ngono aku ya hebat ya. Disanjung-sanjung dialem-alem karo koncone. Sing elek wae diomongke apik, wis kadung seneng. Waridho anin nafsi, dia cukup rela selalu menuruti ajakan nafsunya. Ridho, rela. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ru'yatu ihsaniha, utawi ningali kebagusane nafsu iku aslu kulli syarrin, dadi pokoke saben-saben Allah. Padahal selalu melihat kebaikan-kebaikan nafsu adalah merupakan induk kejelekan. Jadi ajakan nafsu selalu ditafsiri apik, selalu dikatakan baik. Ngono kuwi apik ra apa-apa, apik ra apa-apa, apik ra apa-apa. Ngono kuwi apik, ora duwe kecurigaan terhadap nafsu. Yaitu awal mula kejahatan, awal mula keburukan. Fa in aratta wala budda antashaba man la yunhiduka khaluhu wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.